warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Tezila, NIM 64, Lulu Thayyiba, NIM 67, Risma Nabila, NIM 79, dan Farah Rizky Afianti, NIM 110. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis produksi translog untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Baik, judul penelitian yang akan kami gunakan untuk analisis produksi translog yaitu pengaruh luas lahan, modal, dan tenaga kerja terhadap produksi usaha tani nanas di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Sektor pertanian Indonesia merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk menjadi penyangga perekonomian. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Subsektor tanaman hortikultura termasuk salah satu subsektor yang memegang peranan penting dalam pertanian. Proses pembangunan di Indonesia yang merupakan negara agraris menjadikan sektor pertanian yang sangat penting dalam perekonomian nasional dan sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencarian sebagai petani. Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia dan sebagian ekspor Indonesia berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduk. Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam produksi nanas. Kabupaten Tapanuli Utara yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut sangat berpeluang memperoleh curah hujan yang banyak. Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya bermata pencaharian utamanya adalah bidang pertanian dengan nanas sebagai komoditi andalannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas lahan, modal, dan tenaga kerja pada produksi nanas menggunakan analisis fungsi produksi translog. Baik, yang selanjutnya adalah tabulasi data. Nah, di sini data yang kita butuhkan adalah data responden, jenis data, terus data Y-nya, dan data X-nya. Nah, untuk responden yang kami gunakan itu ada 60 responden dengan jenis datanya yaitu data cross-section atau data dalam 1 tahun. Kemudian ada Y-nya yaitu produksi nanas, kemudian X1-nya adalah luas lahan, X2-nya adalah modal, dan X3-nya adalah tenaga kerja. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tabulasi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana mengolah data menggunakan analisis fungsi translog. Baik, di sini kita akan mengolah data dengan menggunakan analisis fungsi produksi translog. Nah, data yang akan kita gunakan adalah data responden, kemudian jenis datanya itu apakah datanya 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun. Nah, di sini cuma 1 tahun, kemudian produksi sebagai Y, dan kita butuhkan lagi adalah yang X-nya. Pertama, kita blok dulu responden sama jenis datanya. Caranya ditarik, kemudian kita copy, terus kita paste. Nah, setelah itu kita cari nilai log dari Y, X1, X2, X3. Caranya dengan mengklik sama dengan log, terus pilih data yang kita mau ambil. Yang pertama dari responden pertama dari dari nilai Y, kemudian tutup kurung, enter. Nah, udah dapat nilainya, kita tarik ke kanan sampai ke X3. Baru kita tarik lagi sampai ke bawah. Nah, setelah dapat nilai log dari Y, X1, X2, X3, selanjutnya kita akan mencari X1, X1, X2, X2, dan X3, X3. Caranya adalah dengan mengklik sama dengan 0,5 dikali buka kurung X1 dipangkat 2.
enter. Nah, setelah dapat, sama caranya kayak tadi, kita tarik ke kanan karena rumusnya hampir sama, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah dapat nilai X1, X1, X2, X2, dan X3, X3, selanjutnya kita cari nilai X1, X2 dengan cara sama dengan nilai log X1 dikali nilai log X2. Enter. Kita tarik ke bawah. Untuk X1, X3, caranya sama dengan log X1 dikali log X3. Dikali log X3. Enter. Baru kita tarik ke bawah. Untuk rumusnya jangan sampai salah, kalau salah kayak tadi. Terus yang X2, X3, rumusnya sama dengan X2 dikali X3. Enter. Baru kita tarik. Nah, setelah dapat nilainya semua, kita cari rata-ratanya. Dengan cara klik sama dengan enter. Nah, dapatlah nilai rata-rata dari log X1. Kita cari sampai rata-rata log X log 3. Nah, ini akan kita gunakan untuk elastisitas nantinya. Nah, lanjut. Data ini tadi kita copy, nggak usah ikut rata-ratanya. Caranya copy, terus file, new, kita paste. Nah, terus kita buat angka di belakang komanya itu ada 6 angka. Caranya dengan klik ini, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita simpan. Save as. Save as-nya dengan nama translog. Translog. Kita simpan di folder frontier. Untuk datanya, jenisnya itu adalah text ms-dos. Save. Oke. Yes. Ya, kita cari. Nah, ini kan udah ada. Tapi kalau datanya masih dalam bentuk teks dokumen, itu masih belum bisa diolah menggunakan frontier. Jadi kita ubah dulu ini menjadi DTA. Caranya klik file, save as, kemudian .dta. Simpan dalam bentuk all files. Save. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa olah menggunakan frontier. Kita tulis di sini T1, nama filenya itu translog.dta. Untuk nama outputnya kita buat translog
dot out. Nah, data yang kita gunakan tadi adalah data produksi, kemudian sudah di-log-kan, jumlah data atau respondennya ada 60, waktunya 1, 60, jumlah X-nya itu ada 9, kalau kita hitung sama dengan X1, 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 X2 itu ada 9, kemudian ada, kita klik Y dan Enter. Nah, setelah keluar, ini kan nggak bisa dibuka. Kita ubah data ini dengan cara mengganti namanya. Kita ubah dalam bentuk TXT atau teks dokumen biar bisa dibuka. Yes, kita buka. Nah, kalau sudah begini berarti sudah bisa kita interpretasikan menggunakan data output ini tadi. Nah, untuk data yang kita gunakan untuk interpretasinya itu menggunakan data the final MLA yang ini tadi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah data tadi didapat, maka selanjutnya kita menganalisis data tadi. Nah, data output tadi kan ada nih, nilainya koefisiennya seperti ini, plus 0,2 berarti dikali 100, kalau 0,1 berarti dikali 10, kalau ditambah 0,0 berarti kali 1. Tapi kalau dia dikurang 0,1 berarti dia dibagi 10. Nah, udah kita ubah tadi kan, dikali 10, dikali 100, semuanya. Baru kita cari T-tabelnya dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, dari data ini tadi, kita cari nilai LR test-nya. Ternyata LR test-nya itu keluar. Nilainya sebesar 1,305. Di mana nilainya itu lebih kecil dibandingkan kode PAM. Nah, setelah itu kita lihat di sini, yang paling berpengaruh itu adalah modal sama tenaga kerja, sedangkan luas lahan itu tidak berpengaruh. Jadi untuk mencari nilai elastisitas itu cukup yang variabel yang berpengaruh saja, yaitu modal dan tenaga kerja, pakai rumus ini tadi. Nah, baru kita dapat, setelah itu kita giniin, nah menggunakan rumus ini tadi, baru kita akan mendapatkan nilai elastisitas modal dan nilai elastisitas tenaga kerja. Sebagai contoh aja, untuk mencari nilai elastisitas modal X2, berarti kita mencarinya itu pakai yang rumus yang ada X2-nya. Di mana dari sini ya, ini tadi log. Nah, ini tadi log fungsinya. Log. 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 Nah, untuk mencari nilai elastisitasnya, caranya adalah dengan B5 atau koefisien dari modal, kemudian ditambah 2 dikali yang modal-modal, terus dikali dengan yang modal aja nih, B26, terus ditambah B10 yang ada dikali dengan modal, luas lahan dikali modal, terus dikali dengan, di sini kan luas lahan, berarti dia dikali dengan rata-rata luas lahan, terus ditambah dengan modal dikali tenaga kerja, dikali dengan rata-rata tenaga kerja. Baik, terima kasih. Itu penjelasannya. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis data. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh nilai LRTS sebesar 1,305, lebih kecil dari kode PALM, yaitu 5,138, sehingga ditolak. Artinya tidak ada kasus inefisiensi.
Baik, selanjutnya yaitu persamaan fungsi produksi translog. Persamaan fungsi produksi translog telah diketahui output yang didapatkan. Maka dapat diketahui persamaan fungsi produksi translog sebagai berikut, yaitu log Y sama dengan 31,339 dikurangi 0,501 log X1 dikurangi 8,414 log X2 dikurangi 6,905 log X3 ditambah 0,5 dikali 0,858 log X1 pangkat 2 ditambah 0,5 dikali 1,137 log X2 pangkat 2 dikurangi 0,5 dikali 2,936 log X3 pangkat 2 ditambah 0,278 log X1 X2 dikurangi 1,372 log X1 X3 ditambah 1,288 log X2 X3. Selanjutnya yaitu interpretasi output. Yang pertama, luas lahan atau X1. Berdasarkan hasil output, dapat diketahui nilai T hitung variabel luas lahan adalah sebesar 0,480, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,007, atau alfa sama dengan 0,05. Artinya variabel luas lahan atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi nanas. Yang kedua yaitu modal atau X2. Berdasarkan hasil output dapat diketahui nilai T hitung variabel modal adalah sebesar 17,155, lebih besar dari T tabel yaitu 2,007 atau alfa sama dengan 0,05. Artinya variabel modal berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi nanas. Yang ketiga yaitu tenaga kerja atau X3. Berdasarkan hasil output dapat diketahui nilai T hitung variabel tenaga kerja adalah sebesar 3,589, lebih besar dari T tabel atau 2,007, alfa sama dengan 0,05. Artinya variabel tenaga kerja atau X3 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi nanas. Selanjutnya yaitu elastisitas fungsi produksi translog. Dari hasil analisis dapat diperoleh yaitu DLNY per DLN X2 sama dengan minus 8,414 plus 2 pangkat 1,137 log X2 plus 0,278 log X1 plus 1,288 log X3 sama dengan minus 8,414 plus 2,274 log X2 plus 0,278 log X1 plus 1,288 log X3. Selanjutnya DLNY per DLN X3 sama dengan minus 6,905 minus 2 pangkat 2,936 log X3 minus 1,372 log X1 plus 1,288 log X2 sama dengan minus 6,905 minus 5,872 log X3 plus 1,372 log X1 plus 1,288 log X2. Selanjutnya dapat diperoleh interpretasi nilai elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas modal atau X2 sama dengan 8,461042348, yang artinya jika variabel modal atau X2 ditambah 1%, maka produksi nanas akan naik sebesar 8,461042348%. Yang kedua yaitu elastisitas tenaga kerja atau X3 sama dengan minus 2,355235305, yang artinya jika tenaga kerja atau X3 ditambah 1%, maka produksi nanas akan turun sebesar 2,355235305%. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis pengaruh luas lahan, modal, dan tenaga kerja terhadap produksi usaha tani nanas di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, maka dapat diketahui variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel modal dan tenaga kerja, dengan hasil elastisitas masing-masing sebesar 8,461042 dan min 2,355235305, sehingga dapat disimpulkan
penambahan modal sebesar 1%, maka produksi nanas akan naik sebesar 8,46104238%. Sedangkan penambahan tenaga kerja sebesar 1%, maka produksi nanas akan turun sebesar 2,355235305%. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.